atau bahwa acara ini dapat mendorong orang tua untuk membahayakan anak-anak mereka sendiri. Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Finally, bertemu lagi bersama aku Andi. Dan di video kali ini, aku akan ngebahas tentang salah satu reality show di Netflix yang berasal dari Jepang, yang sekarang ini banyak banget diperbincangkan karena konon katanya kayak melepas anak sendirian di jalan untuk membeli sesuatu. Ya, sekarang lagi kayak banyak yang mengkritik acara tersebut sih guys. So, kalau kalian penasaran kira-kira apa yang terjadi sama reality show itu sampai-sampai kayak banyak banget yang kayak ngomongin gitu loh. So, kalau kalian penasaran, jangan lupa untuk klik like, komen, yang paling di subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan setiap kali aku upload video baru. Dan tanpa kelamaan lagi, langsung aja kita ke pembahasannya. So, mungkin dari kalian ada yang udah tahu atau mungkin ada yang belum tahu. Jadi, acara TV ini bernama Old Enough, sebuah acara Jepang yang telah mengudara selama beberapa dekade dan baru-baru ini tuh hadir di Netflix. Ini fitur balita menjalankan perintah tanpa pengawasan orang dewasa. Nah, Old Enough ini adalah series tanpa naskah, jadi semuanya berjalan dengan natural. Orang tua mengirim anak-anak mereka yang berusia antara 2-5 tahun untuk menjalankan tugas dan berbelanja, atau mengantar cucian kering, atau enggak memeras jus, dan menjalankan tugas-tugas lainnya. Nah, Netflix sendiri menyebut ini adalah acara yang paling sehat yang pernah Anda lihat. Tetapi internet itu kayak nggak yakin gitu loh. Banyak netizen yang akhirnya menyuarakan pendapatnya di sosial media. Ada yang mengatakan, bagaimana meninggalkan anak kecil untuk menyeberang jalan yang ramai, apakah itu sehat? Ini memberi saya kecemasan. Iya sih, ini lucu, tapi aku nggak yakin ini cara pola asuh yang baik. Sementara itu, I know konsep ini mungkin nampak aneh bagi orang-orang Western atau orang-orang Barat. Untuk orang-orang kita aja Indo ini merupakan sesuatu yang aneh gitu. Tapi guys, faktanya acara ini sudah berjalan selama 30 musim di Jepang. Berarti udah berapa puluh tahun itu. Dan ditambah di dalam itu, anak-anak itu kayak dikelilingi oleh kru kamera. Jadi bisa dikatakan ya udah terkendalilah situasi di acara tersebut. Nah, misalkan gambar ini ya guys, namanya adalah Yuka, berusia 3 tahun, melangkah keluar dari trotoar ke penyeberangan yang membagi 2 jalan 4 jalur. Ya, meskipun lampunya hijau, tetapi dia ini masih kayak mencari mobil gitu loh. Nah, seperti yang kalian lihat, anak-anak kecil tuh membawa bendera kuning sebagai kayak tanda kalau dia ini mau nyebrang gitu loh. Jadi supaya kendaraan-kendaraan yang ada di depan dia tuh bisa berhenti gitu loh. Ya, karena namanya anak kecil harus bawa bendera supaya kelihatan gitu. Mana ngeliat tuh kayak anak sekecil itu nyebrang jalan, takutnya dikira apa gitu kan, ketabrak kan nggak lucu kan guys. Tapi ini tuh sebenarnya sesuatu yang berbahaya gitu loh guys. Apalagi anak sekecil itu disuruh nyebrang jalan yang rame gitu loh. Aku aja yang nyebrang jalan itu aja suka masih takut, apalagi anak kecil gitu. By the way, reality show ini tuh udah ada di Netflix pada akhir Maret. Dan itu tuh aneh bagi orang-orang Western, terutama orang-orang Barat, tentang cara pola asuh anak di Jepang. Popularitas acara ini di Jepang adalah cerminan dari tingkat keamanan publik yang tinggi di negara itu, serta budaya pengasuhan anak yang melihat kemandirian balita sebagai penunda utama perkembangan mereka. Jadi memang Jepang ini tingkat keamanannya tuh kayak bener-bener terjamin gitu loh. Makanya mungkin orang tua tuh kayak memberanikan anaknya untuk membebaskan untuk turun ke jalan sendirian. Kata Toshiyuki Shiomi, pakar perkembangan anak dan profesor emeritus di Universitas Shiraume Gauken di Tokyo, ini adalah cara khas membesarkan anak-anak di Jepang dan simbolik dari pendekatan budaya kami yang dapat mengejutkan orang-orang dari negara lain. Nah, misalkan gadis ini berusia 4 tahun, dia ini kayak merengek, dia bilang, aku menangis karena ibu tuh nggak ada di situ gitu loh. Cuman karena ini acara dan ibunya udah memaksakan gitu, mau nggak mau anaknya harus pergi ke pasar untuk membelikan sesuatu yang diperintahkan oleh ibunya. Ya, walaupun dia takut, akhirnya dia jalan sendirian, cuman berbekal dompet sama tas belanja. Dan dia pergi ke pasar ikan gitu loh, untuk membeli ikan yang disuruh ibunya. Terus ini ada anak 3 tahun yang kayak disuruh ngambil jaket sama ayahnya. Dia bilang, I can do it by myself. Aku nggak bisa ngelakuin sendiri. Cuman ayahnya tuh kayak meyakinkan, you can do it, kamu bisa kok. Nah, akhirnya anak ini tuh kayak naik bus sendirian, terus kayak ngambil jaket yang disuruh ayahnya, dan kembali ke rumah. Ya, walaupun kita lihat ya ekspresi anaknya tuh kayak terlihat kayak gembira, kayak seneng aja. Cuman kita mungkin sebagai orang
orang dewasa tuh terlalu khawatir gitu. Tapi yang seperti aku bilang ya, namanya reality show kan ini tampil di TV ya pasti ada kameramen. Jadi di sekitar anak itu ada kru kamera beberapa orang yang mengawasi gerak-gerik anak tersebut. Jadi kalau misalkan anak itu dinilai akan mendekati bahaya ya akan diselamatin gitu loh guys. Jadi nggak semerta-merta kayak dilepas tanpa pengawasan, tidak gitu loh. Old Enough telah ditayangkan di Nippon TV awalnya sebagai bagian dari acara lain sejak tahun 1991. Ini terinspirasi oleh Mickey's First Errand, sebuah buku anak-anak tahun 1997 oleh Yoriko Susui yang menceritakan kisah seorang ibu yang mengirim putrinya yang berusia 5 tahun untuk keluar membeli susu untuk adiknya. Oke, baik lagi kita ke Yuka yang pertama kali aku kasih tunjuk gambarnya. Nah, dia ini mengatakan, ibu berkata, daripada dia, saya akan pergi ke toko hari ini. Nah, Yuka yang berusia 3 tahun ini memberitahu seorang penjaga toko di kota pesisir Akashi saat dia membeli mie udon untuk makan keluarga. Jadi Yuka secara sadar menawarkan dirinya untuk pergi ke pasar daripada ibunya gitu. Jadi ini anak memang pintar gitu, tapi ada beberapa anak yang memang kayak menolak dan merengek, nggak mau gitu. Tapi yang namanya kecil pasti kayak sering melakukan kesalahan. Misalkan Yuka ini lupa membeli tempura dan anak berusia 3 tahun lainnya lupa apa yang diminta untuk dia lakukan karena dia ini terlalu sibuk berbicara dengan dirinya sendiri. Nah, misalnya dalam foto ini, anak-anak menjatuhkan muatan mereka kayak ikan-ikan atau barang-barang yang dia bawa, atau menolak untuk meninggalkan rumah sejak awal. Jadi dia emang nggak mau disuruh gitu. By the way guys, sebelum Netflix ini mengakuisisi Old Enough, nah ini tuh telah diadaptasi untuk permisa di Inggris, Cina, Italia, Singapura, dan Vietnam. Kalau di Indonesia aku nggak pernah dengar, ini baru aku ngeliat loh. Acara ini memang memiliki banyak kritik di Jepang. Argumen utama mereka tampaknya adalah bahwa tugas balita pada dasarnya merupakan paksaan, atau bahwa acara ini dapat mendorong orang tua untuk membahayakan anak-anak mereka sendiri. Bahkan para pendukung mengakui bahwa Old Enough ini diciptakan untuk era yang lebih tua, di mana norma-norma sosial yang berbeda mengatur perilaku balita. Kayaknya namanya balita belum bisa diatur deh. Bahkan dia belum mempunyai pikiran untuk membedakan mana yang buruk dan mana yang baik gitu. Jadi belum bisa kayak dikaitkan sama norma-norma. Saat ini ada perdebatan yang meningkat di Jepang tentang apakah memaksa anak kecil untuk melakukan pekerjaan rumah baik untuk perkembangan mereka seperti yang pernah diasumsikan secara luas. Nah, misalkan salah satu orang tua ada yang mengatakan, saya sendiri mengirim anak saya yang berusia 3 atau 4 tahun untuk suatu tugas ke toko sayur. Nah, dia bisa sampai di sana tetapi tidak dapat mengingat jalan kembali karena dia tidak memiliki gambar yang jelas tentang rute tersebut. Jadi pemilik toko membawanya pulang. Ya maklum anak kecil ingatannya pendek ya guys. Kita aja yang udah tua sering lupa jalan, apalagi anak kecil coy. Misalkan anak kecil ini yang disuruh pergi ke supermarket, tetapi di tengah jalan dia ini ke distract dengan satu mainan gitu yang membuat dia tuh lupa apa yang dia suruh sampai dia ini lupa arah jalan pulang. Nah ini kan bahaya kan kalau misalkan beneran terjadi di dunia nyata tanpa ada reality show kayak beneran gitu nyuruh tiba-tiba anaknya kayak hilang gak balik-balik, kan kayak serem sih guys sebenarnya. Makanya banyak ibu-ibu orang tua tuh yang memprotes acara ini. Tapi ya mungkin di Jepang beda ya, tingkat keamanannya tuh beda sama negara-negara kita. Mungkin kalau di negara kita langsung auto hilang, tapi mungkin di Jepang ya aman-aman aja gitu. Oke guys, jadi segitu aja pembahasan kita tentang acara itu tadi, Old Enough. Gimana menurut kalian? Kalau menurut aku sih selama bener-bener kayak diawasi sama kru kameramen atau mungkin ada tim kreatif di balik acara tersebut, mungkin kayak fine-fine aja. Tapi kalau misalkan kalian orang tua menyuruh anak kalian kayak tanpa pengawasan, itu jangan. Ini cukup di acara aja ya. Karena kalau di acara kan ya pasti aman, ada banyak yang ngawasi. Tapi kalau kalian nyuruh di dunia nyata itu jangan deh, takut bahaya Syai. Dan segitu aja pembahasan kita hari ini. Kalau misalkan kalian ada kritik, saran, atau mungkin ada pendapat tentang acara ini, kalian bisa komen di bawah. And thank you so much for watching and I'll see you in the next video. Bye!